wabarakatuh. Baiklah, Anda semua. Kita sekarang akan membahas soal dinamika rotasi. Untuk soal 1, sebuah partikel mengalami gerak rotasi karena memperoleh gaya 40 Nm. Jika percepatan sudut yang terjadi adalah 3 radian per second kuadrat, tentukan momen inersia partikel tersebut. Berarti yang diketahui T-nya sama dengan 40 Nm, alfanya adalah 3 radian per second kuadrat. Yang ditanya adalah momen inersia. Nah, kita bisa menggunakan rumus T sama dengan I alfa, 40 sama dengan I dikali 3. Dapatlah I-nya sama dengan 40 per 3 kilogram meter kuadrat. Soal nomor 2, sebuah roda gila dipasang pada suatu poros mendatar yang memiliki jari-jari 0,06 meter. Sebuah gaya konstan 50 Newton diberikan dalam arah tangensial terhadap poros. Jika momen inersia sistem dalam kurung roda gila tambah poros adalah 8 kg meter kuadrat, hitung percepatan sudut roda gila. Diketahui R-nya sama dengan 0,06 meter. Gayanya adalah 50 Newton. I-nya adalah 8 kg meter kuadrat. Yang ditanya adalah percepatan sudut. Nah, roda gila ini sama dengan silinder pejal, berarti I-nya sama dengan setengah mr kuadrat. Ya, kita gunakan persamaan hubungan antara torsi dengan momen inersia, yaitu sigma T sama dengan I alfa. Yang menyebabkan katrol berputar adalah disebabkan oleh gaya sebesar F sama dengan 50 Newton. Lengan momennya adalah jarak antara poros dengan gaya, yaitu sebesar R. Ya, makanya di sini torsinya sama dengan F kali R. Sama dengan I kali alfa. Kita masukkan 50 dikali 0,06 sama dengan 8 alfa. Nah, 50 kali 0,06 berarti 3. Sama dengan 8 alfa. Dapat alfanya adalah 3 per 8 radian per second kuadrat. Nomor 3, sebuah bola pejal bermasa 0,5 kg dan jari-jari 20 cm ditarik oleh gaya sebesar 2 Newton. Tentukan percepatan linier apabila ada gesekan antara bola dan lantai. Ya. Kita ini dulu. Nah, kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Ya, bola pejal berarti mempunyai berat juga. Ya, di sini berarti kita gambar ini adalah W. Nah, karena ada gesekan, kalau misalnya ditarik dengan gaya F, berarti benda bergeraknya ke kanan, maka gaya gesekannya harus berlawanan arah dengan arah gerak, berarti ke kiri. Ya, itu F-nya. Nah, kita buat diketahui massa sama dengan 0,5 kg, jari-jari sama dengan 0,2 meter, ya. F-nya adalah 2 Newton. Yang ditanya adalah percepatan linier, berarti A yang ditanya. Nah, W ini kan sama dengan M kali G. Ya, berarti 0,5 dikali 10, hasilnya adalah 5 Newton. Ya. Nah, jumlah torsi sama dengan I alfa. Ya, karena ini merupakan bola kejar, berarti momen inersianya adalah kita pakai 2 per 5 mr kuadrat. Ya, nah di sini gaya yang menyebabkan benda berputar adalah gaya gesekannya. Kenapa tidak W? Kenapa tidak F? Karena W dengan F itu bekerja di poros, ya. Maka yang menyebabkan benda berputar adalah gaya gesekannya. Karena gaya gesekannya ini, ya, bisa menyebabkan torsi, ya, ada lengan gayanya, kemudian F-nya itu tegak lurus dengan lengan momennya, ya. F
lengan momennya apa? Ya, jarak antara poros dengan gaya gesekannya ini adalah sebesar jari-jari. Makanya di sini kita tulis R sama dengan 2/5 mr kuadrat. Ingat ya, alfa itu sama dengan A per R. Nah, jadi ini bisa diganti dengan A per R. Bisa kita coret ini. Dapatlah F-nya sama dengan 2/5 MA. Kemudian kita karena bendanya juga bergerak translasi, kita pakai persamaan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Ya. Nah, arah percepatannya kan ke kanan. Berarti yang searah dengan percepatan gayanya kita misalkan positif, berlawanan kita misalkan negatif. Berarti F dikurang F sama dengan M kali A. Ya, F dikurang F-nya kita masukkan 2/5 MA sama dengan MA. F sama dengan 2/5 MA tambah MA. Nah, ini bisa kita jumlahkan, ini 2/5, ini kita misalkan adalah 1 tambah 2/5 berarti 7/5 MA. Nah, kita masukkan angkanya, 2 sama dengan 7/5, M-nya 0,5 kali A, ya. Dapatlah, kita kali silang, 5 kali 2 berarti 10, per, ya 7 kali 0, berarti 3,5, sama dengan A. Ya, sama, jadi dapat A-nya 2,86 meter per second kuadrat. Soal nomor 4. Pada sistem katrol seperti gambar di bawah ini, katrol berbentuk lempeng pejal homogen bermassa 2 kg dan jari-jari 0,02 meter. Sedangkan beban bermassa 1 kg. Tali tanpa massa dililitkan pada katrol dan semua gesekan diabaikan. Sistem dilepas sehingga bergerak dari keadaan diam. Tentukan percepatan sudut katrol. Nah, kita boleh langsung pakai rumusnya tanpa menurutkan dulu, boleh. Kita buat, diketahui di sini. Ya, massa katrol sama dengan 2 kg. Nah, kemudian jari-jari katrolnya adalah 0,02 meter. Massa beban adalah 1 kg. Ya. Nah, yang ditanya adalah berapakah percepatan katrol, percepatan sudutnya ya. Jawab. Nah, kita boleh cari percepatannya dulu. Boleh pakai rumus langsung, berarti WB per massa beban tambah setengah massa katrol. Itu rumus cepatnya ya. Atau kalau mau diturunkan dulu persamaannya juga boleh. Nah, A-nya sama dengan WB, berarti kalau massa B 1 kg, berarti WB sama dengan massa kali G. Nah, berarti 1 kali 10, jadi 10 Newton. Ya. Per massa B 1 tambah setengah. Tahu kan kenapa ini setengah? Karena katrol ini kan momen inersianya setengah mr kuadrat. Nah, jadi setengahnya diambil dari sini. Ini kan sama dengan K. Ya. Nah, setengah massa katrolnya adalah 2. Sama dengan 10 per 1 tambah 1, dapat 10 per 2, hasilnya 5 meter per second kuadrat. Itu adalah A-nya. Berapakah percepatannya? Hubungan antara percepatan dengan percepatan sudut, alfa sama dengan A per R, ya, sama dengan 5, R-nya adalah 0,02, hasilnya adalah 250 radian per second kuadrat. Soal nomor 5, katrol pejal dengan massa 4 kg dan jari-jari 20 cm digantungi beban A dan B seperti gambar berikut. Ya, hitung besar percepatan tegangan TA dan TB. Kita gambar lagi katrolnya digantungi dengan dua buah beban A dan beban B.
di mana massa B lebih besar pada massa A. Ya. Nah, katrol pejalnya sama dengan silinder pejal, berarti setengah mr kuadrat. Ya. Nah, di sini karena massa B lebih besar pada massa A, berarti B-nya turun. Ya. TB. Nah, nanti A-nya ini akan naik. Ya. Nah, yang diketahui pada soal ini, massa A-nya 2 kg, massa B-nya adalah 4 kg, massa katrolnya adalah 4 kg, jari-jari 20 cm atau 0,2 meter. Nah, yang ditanya adalah percepatan TA dan TB. Jawab. Kita boleh menggunakan rumus langsung. A-nya berarti sama dengan WB kurang WA per massa A tambah massa B tambah K kali massa katrol. Nah, WA-nya berarti karena massa A 2 kg berarti WA-nya sama dengan 20 Newton, massa B-nya 4 kg berarti WB-nya 40 Newton. Kurang 20 per 2 tambah 4 tambah K-nya adalah setengah. K-nya massa katrolnya 4. Dapat hasilnya 20 per 8 atau 2,5 meter per second kuadrat. Dapatlah percepatannya. Nah, kita cari berapa TA-nya. Kita gambarkan. Tinjau benda A dulu. Di sini adalah WA, di sini ada OTA. Arah percepatannya ke atas. Ya, resultan gaya sama dengan M kali A. Karena bendanya bergerak translasi, gaya yang searah dengan percepatan kita buat positif, berlawanan kita buat negatif. Jadi TA kurang WA sama dengan massa A dikali A. TA kurang 20 sama dengan 2 kali 2,5. TA kurang 20 sama dengan 5, dapat TA-nya 25 Newton. Nah, untuk nggak jelas ya. Nah, untuk benda B-nya, di sini ada WB, ini ada TB, arah percepatannya ke bawah, yang searah dengan percepatannya kita buat positif, berlawanan kita buat negatif. Resultan gaya sama dengan M kali A, ya. Nah, WB kurang TB sama dengan massa B dikali A, ya, 40 dikurang TB sama dengan 4 dikali 2,5, 40 kurang TB sama dengan 10, di 40 kurang 10 sama dengan TB, dapatlah TB-nya 30 Newton. Soal nomor 6. Katrol berupa roda pejal berotasi melepaskan diri dari lilitan tali seperti gambar berikut. Jika massa roda A 0,2 kg dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat, berapa besar tegangan tali T? Ya, kita buat diketahui. Massa roda 0,2 kg, G-nya kita pakai adalah 10 meter per second kuadrat. Ya, di sini karena diameter dari katrolnya adalah 6 cm, berarti jari-jarinya adalah 3 cm atau 0,03 meter. Nah, yang ditanya adalah besar tegangan tali. Nah, kita gambarkan lagi. Nah, ini katrolnya. Katrol itu sama dengan silinder pejal, berarti I-nya sama dengan setengah mr kuadrat. Nah, di sini ada gaya berat sebesar W, ada tegangan tali sebesar T. Nah, di sini katrol juga bergerak translasi, juga bergerak rotasi. Ya,
Jumlah torsi sama dengan I alfa. Nah, yang menyebabkan benda bergerak rotasi adalah T dengan lengan momennya sebesar R. Berarti TR sama dengan setengah MR kuadrat A per R. Bisa dicoret, berarti dapat T-nya sama dengan setengah MA. Ya, kemudian kita gunakan rumus dari gerak translasi, resultan gaya sama dengan M kali A. Nah, arah percepatannya kan ke bawah, berarti ya searah dengan percepatan, gayanya positif berlawanan negatif. Berarti W kurang T sama dengan M kali A. Nah, W kurang setengah MA, kita masukkan ya nilai T-nya tadi, sama dengan MA, maka W sama dengan MA tambah setengah MA. W sama dengan, ya, nah ini berarti kan sama dengan 1 tambah setengah kan 3/2. Nah, ini M kali G sama dengan 3/2 MA. M-nya bisa dicoret, berarti A-nya dapatnya adalah 2/3G. Ya. Nah, kita masukkan nilai T-nya ini. Kita kan mencari nilai T. T sama dengan setengah MA. Sama dengan setengah M 2/3G. Ini bisa dicoret, berarti 1/3 MG. Kita masukkan 1/3, M-nya 0,2, G-nya 10. Dapat hasilnya 2/3 Newton. Dapatlah nilai T-nya itu adalah 2/3 Newton. Sebuah roda pejal homogen dililitkan sebuah tali pada tepi roda seperti gambar berikut. Ujung tali ditarik dengan gaya F sebesar 14 Newton. Jika massa roda 5 kg dan jari-jari 10 cm, besar percepatan sudut roda tersebut adalah, nah, kita buat diketahui dulu. F-nya sama dengan 14 Newton, massa sama dengan 5 kg, jari-jarinya 10 cm atau 0,1 meter. Yang ditanya adalah percepatan sudut. Ya, nah langsung aja kita selesaikan. Jumlah torsi sama dengan I alfa. Di sini gaya bekerja adalah sebesar F, berarti F kali R sama dengan I-nya. Kalau roda pejal itu kan I-nya sama dengan setengah MR kuadrat. Berarti setengah MR kuadrat alfa. Ya, ini bisa dicoret. Berarti F sama dengan setengah MR alfa. Nah, F-nya 14 sama dengan setengah, M-nya 5, R-nya 0,1 alfa. 2 kali 14 berarti 28, 5 kali 0,1 berarti 0,5 sama dengan alfa. Ya, nah dapatlah alfanya sama dengan 56 radian per second kuadrat. Sebuah roda sedang berotasi bebas dengan kelajuan sudut 450 putaran per menit pada suatu poros yang momen inersianya diabaikan. Roda kedua mula-mula diam dan memiliki momen inersia 2 kali roda pertama. Secara serentak digabung ke poros di mana roda pertama sedang berputar. Yang ditanya A, berapa kelajuan sudut gabungan dari poros dan kedua roda? Yang B, berapa bagian dari energi kinetik rotasi semula yang hilang? Ya, buat diketahui dulu. Ya, sebuah roda sedang berotasi bebas dengan kelajuan sudut 450 putaran per menit, berarti diketahui omega 1-nya 450 putaran per menit. Nah, pada suatu poros yang momen inersianya dapat diabaikan. Roda kedua mula-mula diam, berarti omega 2-nya sama dengan. Dan memiliki momen inersia
2 kali roda pertama. Berarti I2-nya sama dengan 2 kali I1. Nah, secara serentak digabung ke poros di mana roda pertama sedang berputar. Yang ditanya berapa kelajuan sudut omega gabungan dari poros dari kedua roda, berarti omega absen. Berapa bagian dari energi kinetik yang hilang? Nah, mula-mula ini poros pertama berputar omega 1, roda pertama 450 putaran per menit. Nah, poros roda kedua dia mula-mula 0 ya. Nah, kemudian kedua roda ini digabungkan ya. Digabungkan berarti seperti ini. Nah, yang satu, yang kedua. Nah, digabungkan sehingga dia berputar bersama-sama ya. Nah, dengan kecepatannya sama dengan omega absen. Ini sama dengan kalau pada gerak translasi Ananda belajar hukum kekalan belajar tentang momentum. Kalau ini terapannya itu sama dengan momentum tidak lenting sama sekali. Jadi kecepatannya setelah dia bergabung itu sama ya. Nah, jadi yang A ini kita pakai rumus ya. Omega I1 omega 1 tambah I2 omega 2 sama dengan I1 tambah I2 kali omega absen. Nah, I1 omega 1 450 tambah ini karena dia omega 2-nya 0 berarti ini sama dengan 0. Ini I1 I2-nya bisa kita ganti dengan 2I1 omega absen. Nah, 450 I1 sama dengan 3I1 kali omega absen. 450 I1 per 3I1 sama dengan omega absen. Ini bisa dicoret. Dapatlah omega absennya 150 putaran per menit. Untuk yang B, berapakah energi kinetik yang hilang? Kita hitung dulu berapa EK awalnya. EK awal sama dengan EK 1 tambah EK 2. Ini energi kinetik kedua roda sebelum dia digabungkan. Ya, ingat EK rumusnya adalah setengah I omega kuadrat. Berarti setengah I1 omega 1 kuadrat tambah setengah I2 omega 2 kuadrat. Ya, setengah I1 omega 1 kuadrat tambah ini karena omega 2-nya 0, berarti kita di sini EK-nya 0 juga, berarti di sini dapatnya setengah I1 omega 1 kuadrat. Tadi dapatkan omega 1-nya sama dengan 450 putaran per menit. Omega absennya sama dengan 150 putaran per menit. Nah, berarti omega absennya sama dengan sepertiga omega 1. Oke. EK akhir maksudnya adalah ketika kedua rodanya digabungkan. EK 1 absen tambah EK 2 absen. Sama dengan setengah I1 omega 1 absen dikuadratkan tambah setengah I2 omega 2 absen dikuadratkan. Ya. Nah, omega 1 absen sama dengan omega 2 absen. Setengah I1 omega 1 absen dikuadratkan tambah setengah I2 tadi adalah sama dengan 2I1. Ya. Ini sama dengan kita anggap aja ini omega ini adalah omega absen ya. Nah, ini omega absen dikuadratkan. Nah, dapatlah setengah I1 omega 1 omega absen dikuadratkan tambah dengan 2 kali I1 omega absen dikuadratkan.
Dapatlah setengah, ya. Ini misalkan 1, ini 2, berarti 3. 3 I1 omega 1 omega kuadrat tambah, oh ya, ini udah ya. Nah, 1 tambah 2 berarti kan hasilnya 3. Ya. Nah, omega absen itu kan sama dengan sepertiga omega 1. Berarti setengah 3 I1 omega absen diganti dengan sepertiga omega 1 kuadrat sama dengan setengah 3 I1 seper9 omega 1 kuadrat. Dapat setengah sepertiga I1 omega 1 kuadrat. Nah, nampak di sini eka awalnya adalah setengah, ya, eka awalnya setengah I1 omega 1 kuadrat. Eka akhirnya setengah sepertiga I1 omega 1 kuadrat. Nah, ini sama-sama setengah, ini I1 omega 1 kuadrat, ini sepertiga I1 omega 1 kuadrat. Berarti energi kinetik yang hilang adalah sebesar 2/3 bagian. Ya, jadi eka yang hilang adalah 2/3 bagian. Atau 2/3 bagian dari eka awal. Sebuah bola pejal menggelinding dari keadaan diam menuruni bidang miring yang tingginya 60 meter. Tentukan kelajuan silinder ketika tiba di kaki bidang miring. Ya, diketahui bola pejal berarti momen inersianya adalah 2/5 mr kuadrat. Tingginya adalah 60 meter. Yang ditanya adalah V. Nah, kita gambarkan ya. Nah, ini bola pejalnya menuruni bidang miring. Ya, ini misalkan posisi 1, ini adalah posisi 2, misalkan ya. Nah, V2-nya ini yang adalah yang mau ditanyakan. Sedangkan dia mula-mula dari keadaan diam, berarti V1-nya sama dengan 0. Kita bisa pakai rumus hukum kekalahan energi mekanik, berarti EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Ini pakai MGH tambah 0, karena dia mula-mula diam. EP2-nya 0 karena berada pada dasar bidang miring. Karena bendanya menggelinding, berarti EK-nya adalah EK translasi tambah EK rotasi, yaitu setengah MV kuadrat tambah setengah I omega kuadrat. Nah, MGH sama dengan setengah MV kuadrat tambah setengah I-nya kita masukkan 2/5 mr kuadrat. Ingat, V sama dengan omega R, berarti omega sama dengan V per R. Ya, jadi MGH sama dengan setengah MV kuadrat. Ini bisa dicoret tambah 1/5 MV kuadrat. Nah, M-nya bisa dicoret. Nah, GH sama dengan setengah tambah 1/5, berarti sama dengan, kalau kita samakan, sama dengan 7/10 V kuadrat. Ya, kita masukkan angkanya, G-nya 10, H-nya adalah 60, sama dengan 7/10 V kuadrat. Kita kali silang, berarti 10 kali 60 kali 10, berarti 1000/7 sama dengan V kuadrat. Dapat V-nya akar 6000/7 meter per second.